Salam hebat, siswa hebat, guru hebat, semuanya hebat. Luar biasa, yang lebih luar biasa lagi adalah Tuhan Yesus. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Jangan lupa like-nya, subscribe, comment, and share ke semua media sosial yang kalian punya. Selamat belajar dan semangat pagi! Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Silakan lipat tangannya dan tutup mata kalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Hari ini kami akan belajar ya Tuhan. Tuhan Yesus berikan kami kepintaran, akal budi, kecerdasan, sehingga kami dapat belajar dengan baik dan lancar. Lindungi kami dan beri Roh Kudus-Mu menuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, hai Laskar Kristus. Semoga kalian tetap sehat ya. Ibu doakan kalian juga tetap bersemangat selalu ya, agar dapat belajar dengan baik. Hari ini kelas 3 akan masuk di pembelajaran Allah hadir dalam berbagai gejala alam ya. Wah, gejala alam luar biasa ini ya. Sebelum itu Ibu akan mengajak kalian mengucapkan salam. Hafal ya salamnya ya. Salam hebat. Apa? Siswa hebat, guru hebat, semuanya hebat, luar biasa. Yang lebih hebat lagi siapa? Tuhan Yesus. Oke, sebelum masuk di materi ya, ini materinya sangat unik ya. Ibu ajak kalian bersama teman Ibu, kalian membaca Alkitab terlebih dahulu. Dari Kejadian, Mazmur 107 ayatnya yang ke-29. Cuma satu ayat saja ya, tidak panjang-panjang. Nanti bisa menjadi ayat hafalan ya. Selamat membaca, jangan kemana-mana ya. Oke? Kita akan membaca ya dari Mazmur 107 ayat 29. Siapkan Alkitabnya, catat ya ayatnya karena ini adalah ayat hafalan. Oke, akan Ibu bacakan Mazmur 107 ayatnya 29. Simak ya. Demikianlah firman Tuhan. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Sekali lagi, dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Demikian firman Tuhan. Simak materi dulu ya. Nanti di aktivitas kalian bisa menghafal ayat Mazmur 107 ayat 29. Oke? Oke, sudah baca ya tadi ya, ayatnya mudah dan kalian bisa mengulangnya lagi nanti di aktivitasku. Oke, itu sebagai dasar dari kita belajar pada hari ini yang dinamakan gejala alam. Gejala
Misalnya ini ya, Andi memiliki gejala penyakit. Berarti gejala itu apa saja ciri-ciri ya, ciri-ciri dari penyakit. Nah, kalau gejala alam, apa saja ciri-ciri yang dilakukan alam yang tampak ya, yang kita rasakan ya, itu bisa kita alami dan juga kita rasakan dampaknya di dalam kehidupan kita. Jadi gejala alam ini muncul ya, muncul ada yang murni dari bawaan bumi ini ya, dan Tuhanlah yang mengatur sedemikian rupa bumi ini mengalami hal-hal tersebut. Satu, Ibu sebutkan gejala alam yang pertama ini ya, tanah longsor. Nah, asalnya dari mana tanah longsor ini? Karena tanah ini ya, tanah menampung air. Ketika hujan menampung air ya, berkubik-kubik ya. Sementara itu pohon yang menahan ya tidak ada. Pohonnya sudah habis gundul. Nah, sehingga air yang masuk ke dalam tanah membuat tanahnya menjadi renggang, membuat tanahnya jadi penuh dengan air. Akhirnya apa yang terjadi? Longsor ya, turun. Nah, ketika turun, nah ini dampaknya ya, gejala alam yang tanah longsor ini akan menimbulkan apa? Menimbulkan kematian, bahkan karena manusia-manusia tertimbun oleh tanah. Kalau aman ya, biasanya ini terjadi di lereng-lereng perbukitan karena daerahnya dataran tinggi, tanahnya ya rawan longsor. Nah, kalau di kota mungkin juga pernah ya terjadi ya, bisa saja, tapi itu tidak sering, jarang. Yang biasa terjadi itu di daerah-daerah dataran tinggi, lereng-lereng pegunungan. Yang kedua, ada gejala alam lagi ini yang tidak bisa manusia juga antisipasi ya, gempa bumi. Nah, mungkin sekarang sudah ditemukan alat ya untuk mendeteksi gempa bumi. Tapi yang tidak bisa dideteksi adalah tsunami-nya. Nah, Bu, gejala alam tsunami itu yang seperti apa? Nah, tsunami ini terjadi karena aktivitas gempa bumi yang sangat besar ya, 9 sampai bahkan lebih ya. Nah, disitulah kadang juga tsunami, kadang juga tidak. Jadi kita tidak pernah tahu. Mungkin kalian masih ingat ya, tsunami Aceh itu saat Bu Guru ya, saat Ibu masih usianya SMP. Nah, di situ ribuan orang meninggal ya, bahkan ratusan ribu. Karena apa? Nah, itu tadi habis gempa ya. Nah, kuyangnya heboh ya. Kuyangnya. Nah, itu kalau Ibu sih Mas sering ya pernah merasakan gempa atau yang biasa disebut lindu. Nah, itu ya lindu, gempa bumi. Nah, itu apa? Hari Minggu ya terjadi gempa, lalu tidak lama kemudian terjadi tsunami. Nah, air yang ada di laut ya masuk ke dalam perut bumi, lalu dalam perut bumi menutup ya. Setelah menutup, airnya terhambur keluar. Terhamburnya kemana? Ke daratan, sehingga menyebabkan manusia yang ada di daratan tidak bisa lari ya. Meskipun lari akan terjebak oleh air itu tadi, air laut itu tadi. Tingginya gimana? Oh, tinggi ya, tinggi banget ya. Bahkan manusia ataupun rumah akan rusak, rumah akan roboh. Begitu juga tanaman juga ada yang selamat ya. Tapi ya seperti itulah rahasia Tuhan. Jadi Tuhanlah yang memiliki kuasa, memiliki kehendak. Dan kita tidak mampu menandingi ya, kalau kita tidak mampu menyelami apa yang Tuhan sudah tetapkan.
kita hanya bisa mengalami ya, melewati itu dengan ucapan syukur ya. Sekali lagi ya, kita tidak bisa ngomel-ngomel, Tuhan kenapa terjadi gempa bumi, Tuhan kenapa harus terjadi tsunami. Nah, inilah proses yang harus dialami oleh bumi, karena bumi ini memiliki gejala-gejala alam seperti itu. Tadi sudah ya, longsor, tsunami, gempa, nah ini banjir, curah hujan yang tinggi. Kita juga tidak bisa ya mengerem ya, curah hujannya harus sekian, curah hujannya harus dikit aja, gerimis aja Tuhan. Nah mungkin cuman mendung aja Tuhan nggak apa-apa. Nah nggak bisa. Tuhan sudah menetapkan ya, sudah waktunya hujannya lebat ya lebat. Nggak bisa manusia mau minta nggak hujan ya nggak bisa. Nah itulah Tuhan sudah menciptakan sedemikian rupa. Itulah yang harus diterima dan dialami oleh manusia. Apalagi ayo, tadi banjir sudah ya. Nah ini gunung meletus. Nah ini Indonesia sangat kaya akan gunung Merapi. Bersyukur ya, Bu, bersyukur. Ya iyalah, kan gunung meletus gak selamanya apa ya, memang sih membawa dampak yang luar biasa ya. Mungkin Gunung Krakatau kalau meletus ya, sampai dunia ya sebelah sana ya, ujung dunia sana dengar dentumannya dan sangat menggelegar ya. Tiba-tiba suasana jadi gelap gulita seperti itu ya. Jadi ibu membayangkan ini terjadi pada nenek moyang kita, memisahkan daratan ya, akhirnya pisah tuh Jawa sama Sumatera. Nah sedemikian itu. Bahkan sekarang Krakatau memiliki anak ya, anak Krakatau. Nah gunung yang berada di dasar laut. Nah begitu kalian akhirnya paham ya, gejala alam itu toh. Gunung meletus ya. Nah mengeluarkan lava-lava pijar ya, mengeluarkan api, panas ya itu. Kalau sudah jalan ya, membabat habis yang ada di bawah sana, maka tanaman akan mati. Tapi tidak menutup kemungkinan setelah gunung meletus selesai ya, justru akan membawa dampak yang baik bagi tanah di situ. Tanahnya jauh lebih subur, berlipat-lipat kali suburnya. Lalu habis lahar panas ya, ada lahar dingin. Nah ini lahar dingin itu juga berbahaya. Loh Bu, bagaimana kita menghadapi semua itu, gejala-gejala alam yang seperti itu? Tsunami kan kita nggak pernah tahu kapan tsunami itu datang. Nah ini yang biasanya di pantai ya, mereka bisanya hanya berjaga-jaga ya, berserah kepada Tuhan. Apapun yang kita alami ya sudah, pasrahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan sudah berkehendak, kita tidak bisa menghindar ya, tapi harus melewati itu dengan ucapan syukur. Bu, kalau banjir Bu ya kita ngungsi. Bu, kalau gunung meletus Bu gimana Bu? Ya kita mengungsi, jangan rewel ya, kita berdiam diri aja tuh di dalam rumah. Nah nggak bisa ya, kita bisa nanti malah nggak bisa keluar ya, kita mau makan apa, justru malah kita terjebak dan malah bisa jadi yang meninggal seperti itu. Kita harus taat ya kepada pemerintah. Kalau kita diungsikan ya kita harus berlindung diri lah. Selama ada kesempatan ya, kenapa tidak kita berlindung diri? Kecuali bahaya-bahaya gejala alam yang tidak kita bisa hindari ya. Contohnya lagi ada badai ya. Nah kemarin kemarau bisa menimbulkan badai panas ya, angin topan ya, ada lagi tuh badai Catherine ya, badai Katrina, macem-macem ya nama badai ya, itu bisa melahap semua yang ada di depan, tadi itu rumah ya, pohon-pohon dan segala macam. Bukan ibu menakut-nakuti, tidak ya. Kalian perlu tahu dan mengenal gejala alam yang di bumi kita ini. Masa kita hidup di bumi kita nggak tahu gejala alamnya apa? Gejala alamnya itu mungkin buminya sakit demam Bu, mungkin sakit panas Bu, mungkin sakit flu Bu. Nah enggak ya, itu
itu kan gejalanya manusia ya, gejalanya penyakitnya manusia ya. Kalau ini gejala alam ya, murni dari alam ya, alam harus menunjukkan. Nah, Tuhanlah yang menunjukkan bahwa inilah kepunyaan Tuhan, semuanya kembali kepada Tuhan nantinya. Nah, maka itu kita menjadi milik Tuhan, kita ya harus senantiasa waspada ya. Waspada dalam arti apa? Kita harus berdoa, mengucap syukur dan berserah kepada Tuhan. Dan terlebih apa? Takut akan Tuhan. Nah, seperti itu. Inilah materi selanjutnya. Materi hari ini. Untuk materi selanjutnya kita angkat satu tokoh ya nih, tokoh yang luar biasa. Cari tahu ya, cari tahu di materi berikutnya. Ya, kita besok baca Markus. Nah, ketika kalian besok ibu ajak ya, kalian pasti akan merasakan bahwa wah, memang benar ya, memanglah Tuhan yang paling luar biasa. Ibu saja tunduk ya dan taat kepadanya. Apalagi kalian juga begitu ya, harus tunduk dan taat. Oke, sampai di sini dulu materi hari ini. Kita sambung di minggu besok ya. Sampai ketemu dan tetap ibu ingatkan untuk selalu cuci tangan rutin ya. Selalu pakai masker dan tidak lupa jaga jarak social distancing. Nah, ini waspada. Oke, sampai ketemu lagi. Salam hebat, siswa hebat, guru hebat, luar biasa. Yang lebih hebat lagi siapa? Tuhan Yesus. Sampai jumpa. Kembali ke dalam aktivitasku. Masih di dalam pembelajaran 4, Allah hadir dalam berbagai gejala alam. Oke, lanjut ya. Menyimak cerita. Siapa yang pernah mendengar bunyi petir? Seringkali petir hadir sebelum atau bersamaan dengan turunnya hujan. Apakah kalian takut? Nah, bunyi petir dan cahaya kilat ini menyambar-nyambar. Hujan, kemarau, mendung, cerah, panas, dan dingin merupakan contoh peristiwa alam yang bermanfaat bagi manusia. Adapun banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, badai, angin topan merupakan contoh peristiwa alam yang merugikan ya. Apakah kamu pernah mengalami rumah kebanjiran atau terkena dampak gunung meletus? Nah, alangkah sedih ya mereka yang kehilangan tempat tinggal dan terpaksa tinggal di pengungsian. Pada akhir 2013 terjadi beberapa peristiwa gunung meletus ya di Indonesia. Contohnya Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Gunung Merapi di Yogyakarta, dan Gunung Lakon di Sulawesi Utara. Demikian juga dengan badai dan banjir kerap terjadi di alam ini dan juga di Indonesia. Mungkin itu di Indonesia ya, sementara di luar negeri pun juga sama seperti itu. Kalian tidak perlu takut ya, karena kalian memiliki Tuhan Yesus. Senantiasa berlindung dan berjaga-jaga, tetap waspada. Lanjut ya. Selanjutnya, nah ini ada tertulis ya di dalam Alkitab ya, pada waktu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya kan ya, ketika menghardik badai, diam, tenanglah, dan badai itu reda. Nah, disitulah ya contoh-contoh bagaimana Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya. Carilah dan amati gambar tentang gejala alam ya, dan berbagai bencana yang kamu punya. Seperti ibu sebutkan tadi ya. Bu, boleh menggambar? Boleh. Bu, boleh cari di internet? Boleh. Di majalah? Boleh.
Lalu ditempel toh. Lalu tuliskan ceritamu. Nah, misalnya gambarnya tentang bencana banjir tuh. Nah, kalian ceritakan. Terjadi banjir dan lain-lain. Nah, misalnya seperti itu ya ceritanya. Beberapa kalimat begitu sesuai gambar yang kalian tempel atau kalian gambar. Oke, selamat mencoba. Nah, kita mau aktivitas membuat doa. Ya, doanya doa untuk kita. Ya, lalu doa untuk teman kalian yang mengalami bencana mungkin. Doa untuk kalian yaitu doa meminta perlindungan diri ya kepada Tuhan agar terjauhkan dari mara bahaya dan bencana. Sementara itu, kita mendoakan teman-teman kita yang terkena bencana alam. Bisa ya, doa ya. Selamat mencoba. Terima kasih. Sekian tugas hari ini. Tuhan memberkati. Pelajaran telah usai. Anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Oke, lipat tangannya dan tutup mata kalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah melindungi kami dari awal pelajaran sampai akhir pelajaran pada hari ini. Kami akan beraktivitas kembali. Lindungi kami ya Tuhan, agar kami bisa melakukan hidup kami dengan penuh bermanfaat. Berkati juga orang tua kami yang sedang bekerja, dan berkatilah seluruh anggota keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.